Kita tes untuk subwoofer, bass, dan treble-nya. Oke, jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan merakit power ampli OCL 150 watt ini dengan tune control. Jadi power ampli ini akan digabung dengan tune control. Jika di video sebelumnya saya merakit power ampli ini tanpa tune control, untuk kali ini saya akan gabungkan dengan tune control. Dan jika di video sebelumnya untuk power supply-nya saya menggunakan 4 dioda yang dirangkai seperti ini. Untuk kali ini diodanya menggunakan dioda breed atau dioda kiprok, dioda kotak teman-teman. Dioda breednya atau dioda kotaknya saya menggunakan 35 ampere. Elko-nya di sini saya menggunakan 10.000 mikro 100 volt. Untuk voltase elko-nya bisa menggunakan minimal 50 volt. Di sini saya menggunakan elko baru lagi. Nah, tidak menggunakan elko yang kemarin karena malas untuk membuka atau membongkarnya lagi. Biarkan aja ini untuk pengetesan atau untuk tes-tes. Dan tidak lupa juga kita siapkan kabel rakit 4 warna. Untuk ukuran kabelnya saya menggunakan 1,5 mili. Untuk power ampli OCL ini untuk input tegangan dan speaker beserta inputnya sudah saya pasang kabel karena ini bekas perakitan di tutorial sebelumnya, tapi nanti akan saya jelaskan secara detail untuk jalur-jalur dan cara pemasangannya akan saya jelaskan lagi. Oke, langsung aja kita rakit. Pertama-tama kita akan rakit dulu untuk power supply-nya. Nah, untuk trafonya di sini saya menggunakan trafo 5 ampere kecil untuk bahan tes perakitannya. Pertama-tama kita susun untuk elko-nya seperti ini. Dari sebelah kanan ini kaki positif elko, ini negatif, dan ini kaki positif elko, dan ini yang ujung sebelah kiri kaki negatif elko. Jadi ini kakinya positif, negatif, positif, negatif. Jadi ini untuk elko 1 dan ini untuk elko kedua. Sekarang kita sambungkan kaki negatif elko 1 ke kaki positif elko yang kedua ini. Saya kasih timah dulu untuk kaki elko-nya untuk mempermudah penyolderan. Sekarang kita jempar untuk kaki negatif elko yang 1 ke kaki positif elko yang kedua. Untuk menjemparnya saya menggunakan tembaga. Tembaga ini diambil dari isi kabel. Teman-teman kalau nggak ada tembaga ini bisa menggunakan kabel untuk menjemparnya. Teman-teman harap disimak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadi kesalahan dalam perakitannya. Saya potong dulu untuk jemperan ini biar tidak kepanjangan. Sebaiknya kita ikat untuk elko-nya biar tidak goyang. Saya menggunakan kabel tis ini untuk mengikat elko-nya. Jika tidak ada kabel tis ini, teman-teman bisa menggunakan isolasi. Sekarang kita pasang untuk dioda kiprok atau dioda kotak ini. Nah, teman-teman perhatikan untuk kaki dioda ini. Ini yang di atas untuk output positif dan yang bawah ini untuk output negatif. Nah, ini di bodinya juga ada tandanya, ini positif dan yang bawah ini negatif. Dan kaki dioda yang dua ini untuk inputnya yang nantinya akan tersambung ke tegangan dari trafo. Oke, pertama-tama kita sambungkan untuk output positif dan negatif dari dioda ini. Kita sambungkan ke elko-nya. Kita kasih timah dulu untuk kabel-kabelnya
Seperti biasa untuk memudahkan penyolderan. Sekarang kita pasang kabel merah untuk output positif ini. Ini tersambung ke kaki dioda yang output positif. Nah, ke sini teman-teman, yang atas ini. Kita pasang kabel satu lagi, ini yang hitam untuk output negatif. Ini tersambung ke kaki negatif atau ke kaki output dioda yang negatif ini. Nah, ini ada tandanya negatif yang bawah ini. Nah, ke sini. Sekarang dari kaki dioda yang output positif kita sambungkan ke elko kaki positif yang ujung yang sebelah kanan ini. Dan untuk kaki output dioda yang negatif yang bawah ini kita sambungkan ke kaki elko negatif yang sebelah kiri ini. Nah, ke sini teman-teman. Oke, saya sambungkan dulu. Nah, seperti ini teman-teman, untuk kaki dioda yang output positif tersambung ke elko positif, dan untuk kaki dioda yang negatif atau output negatif tersambung ke kaki elko negatif. Sekarang kita pasang kabel lagi teman-teman. Nah, kedua kabel ini kita sambungkan ke kaki input yang dua ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, jelas. Nah, sekarang kita sambungkan kedua kabel input dioda ini. Kita sambungkan ke trafo. Untuk pengambilan tegangannya saya ambil 18 volt dulu biar aman teman-teman. Nah, untuk kabel 2 ini pemasangannya bisa bolak-balik. Ini tersambung ke 18 volt. Ini bisa bolak-balik seperti ini. Dibalik juga seperti ini. Ini tidak masalah, pemasangannya bolak-balik juga. Saya tes untuk pengambilan tegangannya 18 volt dulu teman-teman. Sekarang kita sambungkan kabel satu lagi, ini yang berwarna putih ini. Saya pergunakan untuk penyambungan dari CT ke kaki elko yang digabung ini. Oke, PSU-nya sudah beres teman-teman. Jadi ini untuk kaki yang positif elko ini untuk output positifnya, dan yang tengah ini nantinya untuk ground atau CT diambil dari kaki elko yang digabung ini untuk CT atau ground, dan untuk negatif PSU-nya diambil dari kaki negatif elko yang sebelah kiri ini ke sini teman-teman. Jadi ini untuk positif, ini ground atau CT, dan ini untuk output negatifnya. Oke, sekarang kita sambungkan untuk kit power ampli-nya ke PSU yang kita rakit. Di sini sudah ada tandanya di PCB-nya. Yang sebelah atas ini untuk input tegangan negatif, dan yang di tengah ini untuk input tegangan positif, dan yang bawah ini untuk CT atau ground-nya. Nah, di PCB-nya juga ada tandanya, ini negatif, ini positif, dan ini untuk CT atau ground-nya. Untuk negatif menggunakan kabel hitam, dan yang positif menggunakan kabel merah, dan untuk ground atau CT menggunakan kabel yang berwarna putih ini. Ini sebagai tanda untuk warna kabel ini teman-teman, biar tidak terjadi kesalahan dalam perakitan. Untuk yang negatifnya kita sambungkan ke output PSU yang negatif. Nah, ke sini teman-teman, ke kaki negatif elko. Sekarang kita sambungkan untuk input tegangan yang positifnya, yang tengah ini tersambung ke kaki elko yang positif atau ke output PSU yang positif. Sekarang kita sambungkan untuk input tegangan ground atau CT-nya yang kabel putih ini. Ini tersambung ke elko yang digabung ini, yang tengah ke sini teman-teman. Ini yang output speaker yang channel kanan atau RAIG. Dan ini untuk output speaker yang kiri atau lab. Sudah saya sambungkan ke terminal speaker. Ini terminal speakernya model jepit.
Nah, yang positif ini tersambung ke sini teman-teman, yang positif yang merah ini. Dan yang output speaker yang channel kiri ini yang positifnya saya sambungkan ke terminal speaker yang positif, nah yang merah ini. Dan untuk output speaker yang negatifnya ini antara kanan dan kiri saya jumper. Nah, yang kabel putih ini kita sambungkan ke CT atau ground. Nah, untuk kabel speaker negatifnya saya ambil di bawah teman-teman. Ini jalur ground atau CT teman-teman. Nah, sini saya ambil di bawah PCB aja. Untuk jalur negatif speakernya saya ambil di bawah PCB, tidak mengambil DLCO di sini di PSU-nya untuk mengurangi noise teman-teman atau dengung. Sekarang kita tinggal pasang untuk tune controlnya ke power ampli-nya. Perlu diperhatikan ini untuk input power saya sudah pasang kabel inputnya. Untuk input power ini kabelnya yang R atau kanan menggunakan kabel merah, dan untuk input L atau kiri menggunakan kabel yang putih, dan input groundnya menggunakan kabel yang serabutnya. Nah, sudah saya solder. Jadi kita tinggal pasang aja teman-teman ke tune control, ke out tune control. Nah, ini. Oke, sekarang kita sambungkan untuk input powernya ke output tune control. Nah, ini teman-teman. Kita sambungkan ke output tune control ini. Ini ada cirinya output dari tune control ini ground, dan ini R, dan ini untuk L. Nah, kita pasang seperti ini teman-teman. Yang ground memakai yang serabutnya, nah untuk yang R atau kanan memakai kabel yang merahnya, dan untuk L atau kiri memakai kabel yang putihnya. Kita sambungkan dulu untuk yang ground atau yang kabel yang serabut ini ke ground. Nah, usahakan teman-teman untuk kabelnya kita putar dulu dari semua kabelnya sebelum dimasukkan ke PCB. Nah, kita putar di pelintir seperti ini. Ini untuk menghindari biar kabelnya rapi dan si serabut kabelnya pas dipasang ke PCB tidak mengembang, jadi rapi teman-teman. Kita pasang yang ground dulu, yang serabutnya. Oke, saya solder dulu. Sekarang kita masukkan untuk kabel R dan L-nya, R yang merah dan L yang kabel putih ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal pasang untuk kabel input tegangan untuk tune controlnya. Di sini saya menggunakan kabel merah dan hitam, yang merah untuk positif dan yang hitam untuk negatifnya. Dan untuk yang groundnya atau CT-nya teman-teman ini tidak dipasang lagi karena ini sudah tersambung ke jalur inputnya. Jadi ini sudah satu jalur, sudah tersambung untuk ground atau CT-nya. Nah, ini yang positif, yang merah, kabel merah. Nah, ke sini. Nah, ini yang negatif, yang kabel hitam. Nah, kita sambung ke sini. Oke, saya solder di bawah PCB-nya, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Seperti ini. Oke, jelas ya. Oke, kita sambungkan ke positif elko atau ke PSU yang output positif. Dan yang input tegangan negatifnya ini tersambung ke PSU yang negatif atau ke elko negatif ini. Oke, sekarang kita tinggal pasang untuk kabel inputnya teman-teman. Saya jelaskan untuk input yang L saya pergunakan yang putih, dan R atau kanan menggunakan kabel yang merahnya. Nah, untuk yang groundnya
atau input ground menggunakan kabel yang serabutnya. Jadi antara input positif R dan L-nya ini tersambung ke pin yang bagian dalamnya. Nah, untuk groundnya ini yang body ini teman-teman di jumper. Nah, kita sambungkan. Nah, kita sambungkan ke input tune controlnya. Yang serabut ini terpasang ke G juga, ini ground. Nah, sekarang kita tinggal pasang untuk input R dan L-nya. Yang R menggunakan kabel yang merahnya, yang L-nya menggunakan kabel yang putihnya. Nah, seperti ini. Oke, saya solder dulu di bawah PCB-nya. Sekarang kita tinggal tes untuk rangkaian power ampli ini. Nah, ini untuk inputnya udah saya pasang tadi. Saya pasang dulu untuk kabel AC-nya. Ini tersambung ke 0 dan 220 volt dari trafo. Sekarang kita tes, saya pasang dulu untuk speakernya. Untuk speakernya saya menggunakan speaker 10 in. Untuk pengetesan saya akan menggunakan handphone. Kita konekkan ke handphone ini menggunakan jack RCA ke 3,5 mili. Tune control ini ada pengaturan volume mic, echo, volume, subwoofer, bass, dan treble. Jadi ini ada soket mic-nya untuk jack mic 2 biji. Oke, saya tes. Nah, saya menggunakan musik dari YouTube. Nah, ini untuk subwoofer, bass, dan treble kita tes untuk subwoofer, bass, dan treble-nya. Sekian tutorial kali ini, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notif loncengnya, biar tidak ketinggalan video-video atau informasi dari channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.